kita masih bisa ketemu ini. Baik, mari kita masuk ke acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Tripitara Mahandoro MSI MPes. Kepada beliau kami waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Yosi dan Bapak Ibu Jamaah Haji Mu'tazzam 2012 rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Girikerto Tuli dalam rangka tolakul ilmi dan silaturahmi serta mengenang kembali Bapak Ibu Jamaah Haji yang saat ini kebetulan juga di Tanah Suci sedang berproses untuk menunaikan ibadah haji, dan apalagi Bapak Ibu beberapa menggunakan seragam haji yang nasional. Ini merupakan suatu kenangan indah yang tidak terlupakan, dan ketika hari haji mulai kita keinginan untuk berasal ke sana kembali. Insya Allah haji Bapak Ibu senantiasa terjaga kemakmurannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bil hikmah. Ya. Judulnya di sini bagaimana cara memahami hikmah peristiwa. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi ini, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah bahagia apa belum? Sudah. Sudah pernah bahagia atau ada yang belum pernah bahagia? Selalu bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada yang belum pernah bahagia. Tapi jangan salah, ketika memahami kebahagiaan itu jangan disamakan dengan yang namanya kesenangan. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu adanya di dalam diri, tetapi kalau itu kesenangan itu adanya di luar diri kita Bapak Ibu. Contoh paling gampang saja, banyak orang saat ini berwisata. Jadi betul, Jogja macet itu salah satu yang terjadi, wisatanya luar biasa, yang datang dari luar kota dan yang di Jogja keluar kota, ya itu luar biasa. Kenapa mereka melakukan itu? Orang menyebut istilahnya healing. Sekarang itu menyebutnya healing, yang sebetulnya biar refresh, biar sehat begitu. Pertanyaannya, kenapa dia harus keluar dari dirinya, keluar dari kotanya, dari desanya dan seterusnya itu? Padahal tujuannya sepertinya dia ingin agar supaya bahagia, ya, agar bahagia. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, apakah orang-orang yang berwisata itu mendapatkan kebahagiaan? Belum tentu. Di perjalanan mabuk, di perjalanan terjadi ada masalah, bahkan ada di perjalanan nggak tahu sedang masuk di wisata tapi banyak mobil gitu kan, ada itu kemarin. Jadi wisatawan nggak tahu mau masuk ke area lokasi itu, keterlindas malah jadi masalah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau Bapak Ibu mengejar dan terus berusaha keras untuk mendapatkan sebuah kesenangan, itu pasti bisa ya, untuk terjadi mendapatkan itu. Tetapi masalahnya
Kalau Bapak Ibu mengejar dan mengejar usaha keras untuk mendapatkan kebahagiaan, insya Allah tidak akan pernah dapat. Karena mengejar berarti keluar dari diri kita. Bekerja keras berarti kita melakukan suatu aktivitas untuk itu. Padahal kebahagiaan itu bukan untuk dikejar dan untuk diusahakan dengan keras. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya. Dan kebahagiaan itu tidak terbatas. Tapi kalau kesenangan sangat terbatas. Contoh Bapak Ibu makan, Bapak Ibu kuliner, itu kan sebetulnya mencari kesenangan. Terus banyak sekarang ini kafe-kafe, resto-resto yang juga istilahnya rumah makan yang alami begitu, banyak dikunjungi. Dan menu-menunya yang dia cari adalah yang enak. Maka yang terjadi, orang untuk makan yang enak itu pun sangat-sangat terbatas. Bahkan usia-usia tertentu seseorang sudah tidak mampu lagi menerima makanan yang enak. Benar kan baru makan ini, gak boleh kolesterolnya dhuwur. Itu gue minum obat pengencer darah, macam-macam pokoknya. Benar kan? Dibatasi dan bisa jadi nggak mendapatkan itu. Artinya keterbatasan. Kalau kelebihan menjadi masalah, kekurangan menjadi masalah. Itulah kesenangan. Itu hanya di dalam menempuh untuk mendapatkannya secukupnya saja. Tapi kalau kebahagiaan itu dalam diri. Nah, salah satunya orang itu untuk bisa menjadi orang yang bahagia, salah satunya bagaimana kita itu bisa memahami sebuah peristiwa. Karena itu kadang orang bahagia hari ini, jam ini, tapi begitu kita keluar dari masjid bisa nggak bahagia. Itu bukan bahagia yang dia dapat. Dia ingin kondisi yang menyenangkan. Jadi jangan salah, kesenangan bukanlah kebahagiaan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih diombang-ambingkan dalam sebuah peristiwa, ya, kondisi, lingkungan, ketemu dengan siapa aku bisa rasanya lega, ketemu dengan siapa saya bunek, walaupun Allah kaya, pernah kaya sepet kan ini. Ini berarti kita hidupnya dalam keadaan terombang-ambing, ya. Yang padahal hidup itu mesti berjalannya sebuah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Maka ketika orang itu tidak mampu memahami sebuah peristiwa dan tidak bisa mengambil pelajaran, itu yang cukup membahayakan bagi diri manusia itu dan masa depan. Maka saya pernah menyampaikan begini, kebahagiaan tidak lain adalah suatu bentuk keberuntungan. Bahasa di dalam Qurannya kan itu. Yang namanya bahagia itu ya sama dengan beruntung. Beruntung itu bahagia. Nah sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kebahagiaan ataupun keberuntungan, itu dalam bentuknya kita dalam hal ini untuk memilih bahagia atau untuk memilih tidak bahagia. Hidup itu kan begitu. Yang menciptakan kebahagiaan itu Allah. Karena itu kalau kita mencari kebahagiaan di luar Allah, nggak akan dapat. Padahal kita itu oleh Allah selalu dibisiki di dalam hati kita. Di antaranya adalah Asmaul Husna itu di hati kita. Maka orang ketika ingat Allah pasti bahagia. Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, udah diem aja, ingat Allah. Semuanya kembalikan ke Allah, bahagia. Tapi kalau itu Bapak Ibu ingat yang lain, insya Allah stres. Jadi insya Allah stres. Kenapa? Memang begitu sunatullahnya. Nah sekarang ini kita ini sering dihadapkan oleh berbagai macam masalah. Sini, kita sering duduk ya, menemukan suatu persoalan. Orang bisa jadi sakit. Sekarang Bapak Ibu dalam keadaan nggak ada rasa apa-apa. Tapi nggak tahu nanti di jalan atau pas mundur sampai di rumah, tahu-tahu perutnya sakit, tahu-tahu mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak disangka-sangka. Dan itu bisa terjadi dimanapun kita. Sekarang, kalau kita itu ada sebuah peristiwa, karena hidup manusia itu merupakan perjalanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi posisi manusia itu berjalan
dari Allah kembalinya ke Allah. Dan pada saat di jalan ini selalu menemui peristiwa-peristiwa. Jadi saya dari rumah ke sini itu banyak peristiwa yang saya lewati untuk dilihat, untuk didengar, untuk diperhatikan gitu ya. Nah, ketika ada sebuah peristiwa, peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saat ini hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, walaupun mau berangkat minum obat ya, ada yang begitu. Ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Saya bisa hadir di sini, bisa menyampaikan saat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bukan peristiwa biasa dan ini bukan peristiwa ujuk-ujuk maupun peristiwa yang karena sehat enggak. Ada waktunya, itu pun belum tentu. Tapi karena atas izin Allah, peristiwa ini bisa terjadi dan berlangsung di dalam masjid ini. Nah, kadang orang itu melihat peristiwa-peristiwa itu dianggapnya biasa saja. Dianggapnya itu kan hari yang melihat pohon itu biasa saja. Tadi saya ke belakang tadi melihat ada kebun yang namanya salak itu, ya, muncul buahnya biasa saja, itu sedang mulai berbuah. Tapi melihat seperti itu ya kadang orang nggak ngeh ada sesuatu peristiwa besar di situ itu. Yang kadang kita lewatkan begitu saja. Nah, orang kalau ingin beruntung, orang yang ingin selalu mendapatkan keberuntungan, ini ada orang Inggris ya, namanya Richard Wiseman. Richard Wiseman itu Bapak Ibu, beliau itu menyampaikan pada kita ya, lewat tulisan-tulisan di jurnalnya ini, salah satunya begini. Kenapa ada orang itu hidupnya kok sial dan sial lagi, ketemu sial lagi gitu kan? Dan yang ketika kita ketemu dengan dia, yang dia ceritakan itu sepertinya hal yang tidak enak semuanya. Mesti ono wae sing dikeluhkan. Jadi kita akan lihat ini kok sial banget. Pernah nggak menjemai orang begitu, Bapak Ibu? Jadi kalau ketemu dengan ini orang yang selalu menciptakan peristiwa-peristiwa yang nggak enak semua. Nggak enak itu ya dia menderita. Nah, yang kedua, ada juga ketemu dengan orang itu yang dia cerita, dia alami hal yang menyenangkan. Tidak pernah dia menderita sesuatu, walaupun kondisinya itu sesungguhnya dia kalau dilihat dari perspektif mata telanjang sakit, tapi dia hidupnya bahagia, beruntung dan beruntung gitu. Kok penak menurut gitu. Nah, kemudian beliau meneliti jangan-jangan orang yang beruntung itu bisa nggak kita ini menjadi orang merencanakan diri agar kita dapat keberuntungan gitu. Nah, ternyata diteliti, diikuti dengan panjang waktunya ya. Jadi penelitian itu bersifat long term ya. Nah, kemudian dihasilkan hasil penelitiannya adalah ketika orang ingin beruntung, kesimpulannya yang pertama adalah bagaimana kita ini untuk bisa mengambil sebuah kesempatan. Ambillah kesempatan itu dengan kita berperan di dalam kesempatan itu. Ambillah kesempatan. Nah, nomor satu ini. Nomor dua, bagaimana orang itu biar menjadi orang yang selalu beruntung dan beruntung dalam bentuk berbagai peristiwa. Di saat dia terjadi sesuatu yang musibah, di dalam musibah pun dia tetap beruntung. Kalau orang Jawa bilang bejo, jadi wong bejo terus. Walaupun tangan kirinya itu sakit, jatuh, patah, tetap bisa alhamdulillah bejo aku ming tanganku. Nah, ini orang-orang dalam keadaan yang tidak sesederhana itu. Nah, yang kedua kata Richard Wiseman itu, ketika orang itu senantiasa dia menyampaikan segala hal yang dia alami adalah sesuatu yang selalu positif. Selalu positif. Loh, apakah hidup ini dalam keadaan selalu positif terus? Ya, positif dan tidak itu kan hanya persepsi manusia, Bapak Ibu. Allah itu menciptakan sebuah peristiwa itu netral. Namanya
peristiwa tidak ada positif dan negatif. Yang membuat positif dan negatif itu manusia. Betul atau tidak? Sakit itu kan peristiwa biasa sebetulnya, netral. Tapi ada orang yang mempersepsikan dirinya, oh, sakit itu menderita, oh sakit itu celaka, oh sakit itu macam-macam, ya, yang serba nggak enak. Gagal itu nggak enak, gagal itu menyengsarakan. Itu sebuah persepsi, betul atau tidak? Sukses itu menyenangkan, oh sukses itu membahagiakan. Berarti nanti kebahagiaannya terbatas karena sukses. Kalau pas gagal ya sedih. Nah, maka Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa bisa membuat dirinya itu beruntung, ya tadi berpikir dan menyampaikan segala sesuatu hal-hal yang selalu positif. Yang ketiga, bagaimana orang itu akan beruntung itu dalam keadaan apa? Setiap apapun yang dia akan lakukan, keputusan yang dia eksekusi untuk bertindak tidak menggunakan logika. Loh, ini seorang ilmuwan kok malah ngomong begitu? Nah iya, kalau orang itu bermainnya logika-logika itu dia gunakan untuk eksekusi peristiwa atau melakukan tindakan, maka orang ini akan menjadikan dirinya lebih banyak keberuntungannya dibandingkan keberuntungannya. Apa sebabnya? Mau membeli sesuatu, pikir, nah aku kena yang ini, aku itu apa? Nah sudah berpikir logika, betul tidak? Wah, nah aku kena yang ini berarti hilang. Nah aku gaji, duitnya hilang. Kan memang keluar real loh, keluar uang. Nah itu di dalam kerangka berpikirnya adalah logik. Maka gunakan agar menjadi orang yang beruntung, gunakan intuisi. Bapak Ibu besok, intuisi itu apa? Intuisi itu sebuah kemampuan yang Allah berikan pada kita, ya. Ini bagian dari seseorang untuk bisa membaca sebuah peristiwa, untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi, untuk seseorang dia berjalan tanpa menggunakan logika lagi. Ya, pakainya apa? Jiwa. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu, di dalam diri ini ada komponen jiwa, yang itu adalah software. Laptop saya ini adalah ada software yang disebut dengan Windows. Itu jiwanya. Hardware-nya, perangkat kerasnya adalah yang bisa saya pegang-pegang itu. Bentuknya silver, ada hitam dan sebagainya itu. Yang dipegang-pegang itu hardware. Itu adalah perangkat keras. Itu jasad jasmaninya. Stroke-nya itu nyawanya, Bapak. Kalau itu baterainya habis stroke-nya, mati ini laptop. Kalau software-nya ini, jiwanya ini, kan jiwa nggak kelihatan ini Bapak. Jiwa itu gaib. Ini adalah yang membuat dia berfungsi. Maka kalau dia ini software-nya baik, maka dia bisa digunakan bermanfaat. Manusia juga sama. Jiwanya tidak bisa digunakan, maka Bapak Ibu bisa lihat, seseorang sedang tidur, jiwanya di dalam genggaman Allah, maka Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Apa Bapak Ibu bisa mendengar ada orang bicara saat Bapak Ibu tidur? Tidak. Qurannya sudah jelas bahwa Allah menggenggam orang yang dalam keadaan tidur. Kemudian kalau ini dia dalam keadaan manusia, ini jatah hidupnya masih ada, dia kembalikan, maka orang itu bisa bangun. Betul atau tidak? Bangun ya sadar, oh aku ada di ruangan ini, aku di kamarku jam sekian. Itu namanya jiwanya sudah ada dalam diri seseorang. Yang tadi ada dalam genggaman. Nah kalau yang terjadi manusia ini jatah hidupnya kalau habis, tinggal cabut nyawanya. Jiwanya di genggaman Allah, nyawanya dicabut, maka dicabutnya itu mati. Orang yang koma, kesadarannya 0, itu dalam keadaannya apa? Jiwanya digenggam Allah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah di situ Bapak Ibu, manusia ketika menggunakan jiwa sebagai sistem untuk mengambil sebuah perilaku, itu yang akan menjadikan kita mengendarai diri kita ini, yang akhirnya kita menjadi sopir yang baik atau sopir yang buruk.
Mau yang buruk berarti galau-galau kita ngepot nabrak sana sini. Hidupnya kayak gitu. Nah sekarang begini Bapak Ibu, ketika yang kita ini menjadi jiwanya digunakan untuk eksekusi, yang namanya hidup jiwa ini, kata Allah, ya Allah menyampaikan firman-Nya dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Jiwa ini kan ada komponen namanya, ya orang nyebut nafsu. Nafsu itu di dalam ayat yang sampai Yusuf 53, surat Yusuf 53 ayatnya. Nafsu itu selalu mengajak perbuatan jahat. Ya, selalu loh Bapak Ibu, selalu itu sebuah kepastian. Lalu kalimat berikutnya Allah menyampaikan kecuali nafsu yang diberikan rahmat Allah. Maka kita bisa hadir di sini bukan karena kita punya keinginan saja, atau bukan karena kita sehat saja, atau kita punya waktu saja, bukan. Karena kita diberi rahmat Allah untuk bisa hadir di sini, sehingga Bapak Ibu bisa dihadirkan ini. Nah, suatu peristiwa pernah terjadi. Saya sedang mau mengisi pengajian ini, baru ngomong assalamualaikum, HP saya muncul bunyi. Lalu saya terangkat. Pada saat itu ada di masjid besar, Masjid Agung di Condronegara, daerah Jalan Batu itu. Yang terjadi pada saat saya baru ngomong begitu, saya angkat, ternyata anak saya pada posisi harus dibawa ke rumah saya karena kejang. Nah, saya hentikan karena saya pikir di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali istri saya. Yang kemudian saya berhenti. Maka peristiwa yang namanya sebuah acara yang saya harusnya bisa menyampaikan dihentikan oleh Allah dengan peristiwa itu. Saya sehat, saya ada waktu dalam keadaan longgar dan sudah berusaha keras, sudah hadir di situ, sudah ngomong assalamualaikum gitu. Tetapi terjadi Allah tidak mengizinkan. Betul tidak? Ini yang saya sebutkan bahwa bukan karena itu semua, hanya karena Allah kita bisa hadir dan bisa berlangsung acara itu. Itu kalau kita bisa mengambil sebuah peristiwa, bisa bicara begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sebutkan, jiwa itu ketika digunakan untuk mengeksekusi, dia tidak melihat sesuatu yang fisik. Karena jiwa itu gaib, maka dia bisa tembus pandang. Unlimited, tidak ada batas yang bisa membatasinya. Karena itu dia future-nya jauh sekali untuk bisa melihat ke depan, bisa melihat sesuatu yang orang itu secara fisik seperti itu, tapi dia bicara sesuatu yang jauh berbeda. Gitu. Lalu begini, kata yang disebut dengan Richard Wiseman tadi, orang yang selalu beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa dia berpikirnya itu positif. Kalau tadi bercerita tentang hal yang positif, kalau ini berpikirnya yang positif. Apapun yang dia pikirkan sesuatu yang positif. Maka tidak ada sesuatu yang buruk di dalam benak dirinya. Melihat kegagalan, gagal itu bukan buruk. Melihat suatu hal yang sulit itu bukan sebuah keburukan, bukan hal yang negatif. Nah, itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kembali kepada masalah Richard Wiseman yang nomor 1, yaitu mengambil kesempatan. Ambillah kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Bapak Ibu dalam keadaan bisa hadir di masjid ini, itu kesempatannya ya hari ini. Loh, perempuan 2 bulan berikutnya nanti kan saya akan berusaha hadir lagi. Belum tentu bisa. Dan yang tidak hadir hari ini, kesempatannya lewat. Jam 10 atau jam 8 tadi tidak sama dengan jam 8 sebulan yang akan datang. Betul atau tidak? Waktu itu berjalannya tidak pernah balik, tidak pernah ada kesempatan berulang. Itu. Maka orang tidak akan mengambil kesempatan jika seseorang itu tidak tahu apa yang harus saya ambil. Nggak tahu kalau itu ada kesempatan kok. Betul atau tidak? Sekarang kita ini diberi Allah kesempatan waktu, usia kita masih diberi nafas. Betul atau tidak? Nah kalau orang itu dalam keadaan nafas biasa aja, nafas, nafas, lalu dia berperilaku seenaknya sendiri, apa yang terjadi? Ternyata waktunya sudah nanti sore
dihentikan oleh Allah. Betul atau tidak? Apa yang menjadi dirinya? Kebuntungan, bukan keberuntungan. Karena nggak sempat untuk berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya. Betul atau tidak? Nah, karena dia melihat itu hal yang biasa-biasa aja, semuanya biasa. Maka di sini Bapak Ibu, peristiwa sesungguhnya adalah sebuah hal yang oleh Allah diberikan kepada manusia untuk manusia supaya mengambil sebuah peristiwa itu, ambil peran di situ untuk hal-hal masa depan kita dalam perjalanan hidup itu. Karena itu kalau peristiwa itu tidak ada hikmah, maka kita lewat begitu saja. Ya, nah sekarang ini Bapak. Setiap detik kita selalu dihadapkan dengan peristiwa, baik peristiwa yang dianggap biasa maupun yang luar biasa. Nah sekarang ini peristiwa yang dianggap biasa-biasa seseorang atau kita pada umumnya. Satu, bangun tidur. Bangun tidur ini yang bangun tidur, saya bangun tidur, besok ya bangun tidur. Dia tak menangis besok, gitu ya. Nah, jadi peristiwa bangun tidur ini merupakan peristiwa yang luar biasa bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berhikmah. Ya, tidak semua orang tidur bisa bangun dengan keadaan seperti sebelum tidur tadi. Orang dalam keadaan tidur, nggak tahu lehernya salah posisi, Israel tengah kan itu. Antara saat bangun dengan saat sebelum tidur, posisinya sudah berbeda. Statusnya yang tadi ada orang yang sehat, sekarang statusnya bisa jadi pasien. Betul tidak? Ini. Jadi bangun tidur merupakan peristiwa besar yang terjadi pada manusia. Nah, bisa tidur nyenyak itu juga gampang. Kita ini menjadi manusia sok sombong. Orang bisa tidur nyenyak ini dianggap biasa aja, nak turun kepenak ya nak ya nyenyak. Angler kan kayaknya peristiwa biasa aja. Bahkan manusia itu kadang membuat sebuah resep, yang itu resepnya justru akan membatasi dirinya dan menunjukkan kesombongannya. Coba, aku minta lampunya dipakai ini raiso turun. Betul kan tidak? Hati-hati bicara seperti ini. Itu bicara kesombongan. Loh, nggak tahu bahwa tidurmu bisa tidur itu yang menidurkan Allah. Kok iso-isone lampu jadi penidur kamu? Nak lampu muruk raiso turun. Nak lampu mati lagi nyenyak dulu. Ya. Teori seperti sombong apa tidak? Aku pindah orang ngombe kopi, raiso muncul ide-ide. Nah, ini menihilkan Allah ini. Allah dinihilkan dengan statement-statement rumus-rumus pikiran-pikiran yang dia punya. Tadi yang disampaikan Tisar-Tisar. Kalau dia mengambil sebagai keputusan-keputusan hidup ini lewat logika-logika, ya itu tadi keuntungan yang akan bisa terjadi. Karena logika yang kita punya itu adalah satu, kebenarannya tidak pasti. Loh, kok dia pasti? Tidak mutlak. Hanya 95% mendekati kebenaran. Itu sudah signifikan dalam ilmu ilmiah. Jadi ilmu ilmiah itu 95% yang berulang-ulang terus itu dikatakan benar. Yang 5% salah. Padahal yang salah itu bisa jadi yang benar. Itu Bapak Ibu hati-hati. Maka kalau Bapak Ibu menderita suatu penyakit, di mana penyakit itu medis sudah mengatakan ini hitungannya kalau medis sekian hari bisa bertahan, itu sampai berarti orang-orang kan game over, meninggal, betul tidak? Nah, coba karena ilmunya di situ sudah mentok habis, orang menyebut terminal. Ini pasien sudah terminal. Coba kalau orang sudah disebut dengan penyakit yang sudah terminal itu, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya stres, tambah nyengkaknya cepat mati. Sebab apa? Ketakutan. Betul tidak? Jadi orang ketika dia berpikirnya dengan logik itu justru membahayakan. Coba sekarang kalau berpikirnya gini, sing mari sehat kuwi dudu dokter, dudu obat Allah. Kenapa begitu? Yang menyembuhkan Allah. Nah, wis berpikir Allah itu hati kita menjadi tenang. Karena itu tidak ada batasan dan yang membatasi nggak ada. Karena itu kalau diucapkan oleh manusia dalam keadaan dia membatasi, dia pikirannya mengatakan enggak, aku enggak percaya.
saya lebih percaya pada Allah. Karena yang membuat semua ini adalah Allah. Nah, selesai loh. Jadi itu sebuah hal yang disampaikan oleh Richard Wiseman tadi begitu. Nah, bisa bicara, bisa mendengar dengan baik. Oh biasa, wingi iso krungu, saiki iso ngomong. Tapi ketika kita itu diambil Allah sedikit saja, memorinya blank, loh, sudah nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Betul tidak? Ini kan kita sering anggapnya biasa tuh, bisa ngomong. Nah ini ada anak bayi ya, bayi itu usia sekian bisa ini bisa ini. Itu kadang kita hanya terpaku pada teori. Oh umumnya usia sekian itu bisa ini, bisa merangkak. Oh umumnya usia sekian mulai bisa bicara. Itu memahami kayak gitu juga biasa aja. Bisa ngomong ya? Oh biasa, umur ya memang wajahnya bisa ngomong. Tapi nggak pernah melihat bahwa itu peristiwa dia bisa ngomong itu Allah luar biasa memberikan kemampuan anak ini akhirnya bisa bicara. Alhamdulillah. Betul apa tidak? Yang muncul ada sebuah peristiwa, ada kesempatan sesuatu yang terjadi pada yang dia lihat itu, dia bisa ngambil peran apa itu? Bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu hanya biasa-biasa saja, yang menjadi orang biasa menjadi ada umumnya orang. Tapi kalau ingin menjadi orang-orang yang hebat, di mana Allah? Kemampuan ini yang harus kita asah. Nah, kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kita untuk tajam intuisi kita, ya, jiwa kita itu tajam. Maka yang kita harus latih adalah sering-seringlah berbicara dengan kita, bukan dengan orang lain. Bapak Ibu yang sering ngobrol itu kan orang liya. Betul atau tidak? Ngajak ngomong dengan orang lain, wah hebat. Tapi sempatkah dia berbicara dengan dirinya sendiri? Nah, aku berbicara dengan aku, lu terus dia bingung kok. Kita ini ada ego itu siapa ya? Jiwa itu yang namanya nafsu kita itu. Cobalah diajak bicara. Maka di dalam hal ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhan. Jadi kalau saya itu bicara hanya dengan orang lain, terus ning atau ngomong karo aku nggak pernah akan mengenal Allah. Allah punya karakter apa? Nggak tahu. Bahkan Tuhanku siapa? Nggak tahu. Bahkan mengatakan orang Tuhan. Nah itu banyak terjadi orang ateis, betul nggak? Karena dia nggak menggunakan intuisi dia, tidak menggunakan kemampuan yang Allah berikan lewat itu. Nah itu orang tahu lewat di situ. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Yang berikutnya badan sehat. Sehat itu biasa itu. Ini biasa aja. Padahal itu bisa sehat itu luar biasa, prosesnya jelimet. Ya. Orang bisa memorinya tersimpan baik, itu kan peristiwa yang enggak gampang. Orang diberi stres itu sudah menjadi lupa. Orang diberi demensia itu penyakit yang menyebabkan otak kurang suplai nutrisi dan oksigen. Itu sudah menjadi amnesia. Sudah ingatnya nggak ada yang bisa diingat. Bapak Ibu keluar rumah bisa kembali ke rumah lagi, itu luar biasa. Ada orang keluar rumah bisa balik, maka itu dia nggak boleh keluar rumah. Betul itu. Jangan dikira ada orang tua nggak tahu kesasar dalam keadaannya dicari. Itu karena demensia, penyakit tua. Tapi orang belum tentu tua, demensia terjadi, ya. Gitu. Nah, menerima gaji bulanan biasa, pegawai tetap kok. Nah itu alasannya karena pegawai tetap. Padahal menerima gaji itu peristiwa yang luar biasa. Maka kalau ada orang bisa mengambil peristiwa itu sudah besar yang terjadi, ada menerima gaji, alhamdulillah, aku bisa nomor gaji, aku bisa nyambut gawe. Ada orang lain yang tidak lagi bisa. Loh, nak urung pensiun aja udah gaji, urung pensiun wis mati, urung pensiun wis lara, bisa jadi di pensiun dini, betul nggak? Itu namanya kita sedang melihat hal-hal biasa. Nah, ini yang dianggap luar biasa oleh banyak orang pada umumnya. Ini baru. Kalau sakit itu peristiwa besar, betul atau tidak?
Padahal sakit dan sehat itu biasa saja peristiwanya. Tapi itu Allah ciptakan manusia bisa nggak ngambil peristiwa itu seperti itu. Kalau dia bisa mengambil hikmah, oh itu luar biasa. Jadi tidak ada dalam bentuk pengertian yang sesungguhnya. Semua peristiwa yang Allah berikan di dalam kehidupan ini bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa bagi orang yang berpikir. Maka Allah selalu bertanya dan mempertanyakan. Itu hanya untuk orang-orang yang berpikir, betul nggak? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kan gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu dan dipertanyakan oleh Allah diulang-ulang begitu. Mendadak sesek napasnya. Makan biasa tahu-tahu keselak, langsung nafas. Tersedak, ya bisa. Cancel penerbangan, malah muring-muring, marah dengan petugas maskapai di situ. Itu kan peristiwa-peristiwa yang dalam keadaannya sesuatu yang luar biasa. Maka kita ini jangan mudah menganggap sesuatu dengan impulsif. Terjadi kecelakaan, peristiwa yang dianggapnya besar. Meningkat jabatan, naik pangkat, ya. Naik pangkat dianggap sesuatu yang heboh gitu ya. Padahal kita itu malah diberi contoh konkret oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini materi yang saya sampaikan di radio nanti sore. Salah satunya rekamannya sudah saya sampaikan. Begini Bapak Ibu. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang pada saat sebelum diangkat, ya, dia itu ya orang biasa aja. Terus diangkat menjadi khalifah. Bukannya malah pesta, tidak. Dia malah menutup diri di rumah. Dia tidak mau ditemui siapa saja, dan orang yang berusaha menemui pun dia akan dia terima. Apa yang dilakukan? Tafakur, zikir, mohon ampun, berlinangan air mata. 3 hari dia di rumah istighfar. Karena ini bukan perkara hal yang justru dia dibuat bingar-bingar kebahagiaan, enggak. Tanggung jawabnya berat. Betul tidak? Sehingga dia tetap dalam keadaan kesahajaan, kesederhanaan, tetap dalam keadaan yang namanya orang itu harus rendah hati. Mendadak tidak bisa jalan, Bapak Ibu tahu-tahu dengkulnya nggak bisa untuk jalan, jimpe atau apa itu ya, itu apa yang terus. Nah, sekarang ini tidak semua orang itu mampu. Mampu apa? Ini menerima peristiwa itu dengan baik, Bapak Ibu. Orang itu diberi peristiwa kadang atau tidak hanya kadang, kebanyakan sebagian besar orang itu menolak, kecuali seperti yang dia kehendaki. Betul atau tidak? Ya. Nah, apa itu? Kalau Bapak Ibu dikasih musibah, mesti menolak. Kalau Bapak Ibu diberi kesulitan, pasti menolak. Kalau Bapak Ibu diberi kegagalan, pasti menolak. Ya kan? Dikasih rapot labnya kolesterolnya tinggi, lah saya salah nih. Betul atau tidak? Jadi tidak bisa menerima, nggak bisa ridho. Nah, apabila mengambil hikmah dari peristiwa yang dialaminya, sini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayatnya 13. Al-Qasibut Bapak Ibu. Sesungguhnya dalam peristiwa itu merupakan pelajaran bagi mereka yang mempunyai mata hati, bukan pula mata. Bapak Ibu, Allah menyampaikan ini bicara tentang jangan gunakan mata bulamu, bukan indera mata, tapi gunakan mata hati, qalbumu. Artinya jiwamu. Di dalam jiwa ada reseptor penerima rangsang, namanya hati, reseptor. Ini mata ini ada reseptor untuk lihat fisika. Sinar bisa ditangkap. Ini kan reseptor cahaya, ya. Yang berikutnya, kalau yang tidak bisa kelihatan atau yang bisa kelihatan tapi dibaca dengan mata hati, maka sesuatu itu luar biasa jadinya. Bapak Ibu melihat masjid ini indah karena Bapak Ibu ketutupan sesuatu yang membuat mata ini melihatnya indah.
Ini kan dilepo, diaci, terus dicat atau diplamet dicat, kan indah. Bapak Ibu nggak melihat di situ tuh tank brocel sebetulnya saat belum dilepo, betul nggak? Temboknya tank brocel, welik gitu. Tapi ketika orang itu melihat dengan mata hati, yang dia lihat tidak hanya fisiknya saja, tapi di balik itu ada apa, gitu. Nah, karena itu kalau orang itu punya mata hati, kemampuannya ini bisa luar biasa. Maka di dalam Quran juga disampaikan yang ini digunakan oleh Taufik Ismail untuk membuat lagu yang dinyanyikan Hindu. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Kan gitu loh. Itu kan di Quran disampaikan bahwa yang buta bukan matamu itu, tapi yang buta mata hatimu. Itu. Jadi orang itu bisa melihat matanya, ning ora weruh sing didelok ki apa. Maka orang haji ada yang lihat Ka'bah, ada yang gedene Ka'bah ora weruh. Betul enggak? Ayo. Ada salah satu teman sahabat haji itu, dia itu kesasar, di mana dia itu harusnya kalau nyabrang itu melintasi jalan layang, jalannya gede banget. Tapi Allah buat dia nggak lihat, makanya dia berputar-putar di situ aja ke makamnya orang lain. Lalu dia bercerita pada saya setelah ketemu itu, Pak saya itu nggak lihat itu di situ ada yang namanya jembatan gede banget ya, mungkin orang kok iso kan tidak buta. Tapi Allah tidak mampukan dia melihat. Betul atau tidak? Nah ini, maka kita ini janganlah sombong. Yang berikutnya Quran ayat surat Yusuf ayat 11. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran buat orang yang mempunyai akal. Jadi punya otak, ragu, banyak. Betul tidak? Jadi sebuah peristiwa-peristiwa itu kalau kita gunakan berpikir dengan baik, maka kita akan bisa melihat sesuatu. Di dalam Quran An-Nazi'at 26, sesungguhnya pada peristiwa yang sedemikian itu ada pelajaran bagi orang yang takut pada Allah. Kalau di dalam diri manusia itu selalu tersebut dan disebut-sebut Allah, nah, makanya Quran kan menyampaikan awal itu orang yang beriman itu apabila disebut kalimat Allah bergetar hati jiwanya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah-tambahlah imannya. Betul atau tidak? Lewat pendengaran. Pendengarannya bukan telinga ini. Pendengarannya ini maksudnya terus sampai ke hati. Pendengaran hati. Maka orang tua kalau anaknya mau pergi, hati-hati ya nak. Bicaranya hati-hati, hati, betul nggak? Pakai hati, kalau ndelok orang ndelok pakai mata. Kalau mau dia pakai dengarkan yang baik. Gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayatnya 21, dan sesungguhnya dalam binatang ternak ada pelajaran utama bagi. Wah, kalau kita disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Maka bacanya itu. Contoh ini Bapak Ibu, saya kalau menyampaikan kuliah di kedokteran itu salah satunya kalau bicara tentang reproduksi, ya proses embryogenesis, pembentukan janin itu ya. Sel sperma bisa masuk telur itu peristiwanya bukan perkara gampang. Sperma bisa sampai dalam telur ini melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ada proses seleksi alam yang Allah berikan. Ratusan juta, ya, puluhan juta sampai ratusan juta, karena 50 juta sampai 120 juta sekali ejakulasi. Yang satu bisa sampai yang lain gugur. Nah, itu peristiwa seleksi alam. Nah, yang terjadi seleksi alam itu sunatullahnya ada banyak. Kalau saya ceritakan bisa 1 jam lebih. Bisa masuk itu terjadi, orang ilmiah, orang saintis mengatakan karena posisi tegak lurus masuknya. Peristiwa tegak lurus itu dipandang ya kalau tegak lurus itu secara ilmu fisika itu ada suatu keseimbangan dan optimal satu gerakan bisa masuk.
Ini bangunan kalau nggak tegak lurus gampang ambruk kan gitu toh, konsepnya begitu. Kalau saya sebagai orang yang belajar itu, maka saya melihatnya beda. Oh, itu manusia disuruh Iqra, lihatlah dirimu, kenalah aku, kan gitu. Lewat apa peristiwa terjadimu, gitu. Lewat apa? Ketika peristiwa untuk terbentuknya jadi kamu, itu ternyata ada proses tegak lurus adalah hablum minallah, hablum minanas, harus seimbang. Tuh, kan beda tuh bicaranya. Hablum minallah tegak, tapi yang terjadi hablum minanas tidak, ambruk. Manusia tidak bisa akan menjadi suatu perubahan besar di dalam dirinya. Manusia menjadi masuk surga itu kan perubahan besar. Ya, peristiwa untuk bisa kembali ke kampung halamannya yang namanya surga itu kan peristiwa besar, bukan peristiwa yang biasa. Karena itu, ketika orang untuk bisa ke sana perlu hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Hubungan dengan manusia baik dengan Allah tidak baik, salah lagi, rusak juga, ambruk lagi, kan itu. Nah, itulah yang orang ketika ingin menjadi orang yang selalu berproses dengan baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah kita. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya, ada apa dengan peristiwa yang selalu terjadi di dalam kehidupan ini? Nih, contohnya hujan. Peristiwa hujan ini biasa saja. Kalau kita lihat hujan, ya kemarin hujan, sekarang pas terang ya pas nanti kalau mendung hujan, kan? Biasa aja. Bagaimana mungkin saya mau mengambil sebuah kesempatan kalau ini hujan ini sesuatu yang bisa beruntung bagi saya? Kalau saya nggak bisa melihat fenomena menarik di balik hujan, betul atau tidak, Bapak Ibu? Kalau saya sebutkan begini, sebuah hujan, kalau itu saya analogikan sebuah rezeki Allah, maka yang terjadi rezeki Allah ini ada di area yang sangat luas, tapi saya melihat yang namanya hujan ini tak tadai nganggo gelas, cuma pakai ini, tak tadai. Oh, berarti aku ya rezeki yang bisa gelas ini. Kunjung sekolah ini utang, betul ya? Karena dia nggak paham bahwa hujan ini areanya luas, bisa sak Pulau Jawa, sak Indonesia dan bareng, betul nggak? Jadi Allah tuh memberikan sebuah kemelimpahan rezeki itu luar biasa, tapi kita itu nggak pernah ambil kesempatan dengan baik. Kita diberi waktu, 24 jam sama semuanya 24 jam, tapi saya tidak ngambil sebuah keberuntungan yang 24 jam ini bisa saya punya investasi besar untuk hidup yang abadi. Betul kan tidak? Nah ini makanya tadi Richard Wiseman mengatakan tadi, wong nak ngerti ambil kesempatan lewat begitu saja. Nah ini hujan, kita ada hikmah apa? Oh, hujan itu ada satu peristiwa yang namanya Allah membuat hidup manusia menjadi hidup. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan bisa hidup, kan gitu. Oh, air, jangan terus kemudian ada hujan, waduh, dan aku balik ada air, malah yang terjadi keluar, jadi becek, semua negatif. Wah, ini aku udah tak bawa payung, mas, pokoknya banyak. Arep acara tadi rasido, kan gitu. Tapi kalau ini hujan, wah, ada peluang bisnis ini. Apa itu? Payung untuk menjadi ojek payung, kan itu. Jadi kalau orang berpikirnya serba ada sesuatu positif, mesti beruntung. Nah, ini sama. Ini orang sakit yang dia pikir menderita, padahal sakit itu peristiwa Allah sedang berbaik-baik hati dan sangat baik dengan kita, kasih sayang. Kita agak mendidik Siti, diingatkan dengan sakit supaya kita ingat Allah. Mereka nak sakit ingatnya selalu mati. Wong nak sehat ingatnya keluyuran, betul ya? Pinginnya keluyuran, pinginnya tak karena mudele, kan gitu. Allah itu kasih sakit, alhamdulillah. Ada nggak yang kalau sakit alhamdulillah gitu? Pasti orangnya bilang, aduh, kan keluhan yang muncul. Jadi kalau kita di dalam benak diri kita ini sesuatu peristiwa itu kita ambil dengan baik, tidak akan seperti itu. Ya. Bagaimana agar kita mampu berhikmah dalam peristiwa?
Nah, di sini kunci utama adalah ridho, menerima. Jangan pernah nggak menerima sebuah peristiwa. Nah, salah satu tadi malam saya di radio itu setiap malam minggu kan ada acara curhat bareng Mas Utara itu. Salah satunya adalah pertanyaannya begini. Bagaimana Mas Dwi kalau yang terjadi saya ini nggak salah apa-apa, jadi korban dionek-onek ini, gimana marahin? Jawabannya gampang. Yang pertama kita nggak tahu kita nggak salah. Ya. Nah kalau dia nggak tahu kita itu nggak bersalah, terima saja. Terima saja dia dionek-onek ini, sak pokoknya bentek, ya ngomong nggak mesti kesel. Terima saja. Tapi kalau Bapak Ibu dionek-onek, wah masalah tak buat saya ngomong, gue tambah sing ngonek-onek tambah dadi, betul kan? Kita juga jadi energinya habis, betul tidak? Nah ini kita ini seringnya justru seperti itu, nggak bisa tahu bahwa mau nesu-nesu stop itu. Ketika dia seperti itu kita terima saja dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Maha Suci, nggak pernah perlu mengirimkan orang ini untuk unek-unek aku. Supaya apa? Saya supaya dilatih dia untuk jadi orang sabar. Betul tidak? Itu orang bisa ngambil hikmah peristiwa ini awal. Aku ngerti aku bener, tak unek-unek aku ya supaya gue wah malah emosi. Betul apa tidak? Maka kalau orang bisa itu langkah orang bisa ikhlas. Ikhlas itu bisa memahami sebuah peristiwa bisa itu semua terjadi karena Allah. Ketika aku memberi, aku bisa memberi itu karena Allah, maka itu ikhlas. Gak ada embel-embel terhadap manusia. Nah ini ayatnya yang untuk saya percepat ya, biar waktunya. Kunci kedua, setiap orang atau dalam keadaan menerima peristiwa ini yang kita jumpai adalah bagian dari cara Allah itu sedang mendidik kita, sedang memberikan sebuah hidayah-hidayah kita, petunjuk-petunjuk kita, ya, agar kita tidak salah melangkah. Maka kunci itu yang harus kita lakukan adalah kunci yang ketiga, berbaik sangka. Husnudzon sebuah peristiwa itu ambil posisi positifnya, berhusnudzon. Karena dengan cara itu kita bisa paham fenomena di balik Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Saya menyampaikan di radio minggu yang lalu untuk tausiah sore itu saya sampaikan begini Pak, ya. Cara-cara Allah, ya, cara-cara Allah menyayangi kita. Nah salah satunya diberikan peristiwa-peristiwa yang justru kadang tidak seperti yang kita harapkan itu. Maka husnudzon saja. Nah ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah sebagian dari baiknya beribadah kepada Allah. Jadi hidup ini perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu orang ping sholat, orang ping haji, tapi ibadah itu ini berbaik sangka adalah bagian dari kita ibadah kepada Allah. Yang ibadah yang dalam bentuk apa? Yang baik. Nah kunci yang keempat itu, jangan pernah ada sedikit pun ada sombong. Tadi ya, contohnya aku nak tahu dun inspirasi nama kabeh. Terus mikir, maka ahli hisab kan itu. Ojo kuwi jenenge membatasi diri dengan kesombongan. Teorinya sekondi, nggak ada dasar teorinya ngarang dewe dan itu sok bener gitu. Karena itu Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, maka hati-hati. Gue nak bikin hari ngono Allah kayak gitu kan kamu. Jadi kita ini kalau namanya aku raiso turu mergo lamune mati, kasih giliran listrik berat beberapa hari rampung ora iso turu, disiksa Allah kan gitu. Betul enggak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita itu melihat peristiwa tidak disyukuri, dijeblaskan sama Allah lewat kaki. Ya. Nah, sombong itu sama dengan bodoh, jahil ya. Jadi tidak ada orang yang sombong itu sebuah kepintaran, tidak ada.
Semua manusia yang hancur adalah kebodohan dalam bentuk sombong. Sombong ini pasti hilang akal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sombong, hilang akal, makanya tadi membuat teori aja waton, membuat statement aja waton. Sombong ini mematikan hati. Nah, kenapa dia tidak bisa mengambil hikmah? Mata hatinya mati. Jadi di dalam diri manusia yang sombong pasti mati. Hatinya mati. Sebelum mati orangnya, mati hatinya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 269, Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Nah, pertanyaannya, siapa yang dikehendakinya? Yang dikehendaki adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bertakwa. Ya. Jadi kalau orang itu tidak pernah mau bertakwa, makanya setiap Jumat wajib bagi laki-laki yang selalu untuk harus bertakwa. Diingatkan takwa. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang nganggur nalar. Nah, kunci yang kelima, amalkan ilmu. Bendino pengajian, sering dengarkan di YouTube ya banyak. Tapi ngambil untuk diamalkan. Ambil kesempatan, amalkan itu. Kalau enggak ya muspro. Ilmu tanpa amal kebodohan dan kecelakaan. Jadi orang yang justru punya ilmu raja make paling ciloko dhewe. Jadi di dalam ruangan ini yang paling berat hukumnya adalah saya yang bicara. Betul nggak? Songgone apa dhewe menyampaikan ning ora lakoni, wow, paling berat. Ya. Kunci keenam itu rasa syukur. Jadi tadi kalau orang bersyukur, rasa syukur ini orang yang mampu mengenal dan familiar dengan peristiwa-peristiwa apapun peristiwanya. Syukur itu bukan hanya untuk hal yang baik-baik yang menyenangkan, yang tidak baik pun kita harus syukuri menurut persepsi dalam hal tidak kebaikan menurut logika kita tadi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, dimampukan untuk bisa mudah dalam hal mengambil hikmah, dan hingga akhirnya kita nanti bisa dalam keadaan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu semua yang benar adalah hanya karena dari Allah. Yang ada salah tutur kata mohon maaf dari saya selaku manusia yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tributara. Monggo Ibu-ibu.